Kenapa Anda punya tentara namanya tentara pasukan khusus namanya Kopassus bisa kalah sama komplotan? Ketika kita Iya kan? Kenapa Anda punya Kostrat kalah sama asal Belanda ini, kelompok yang kecil kita tadi? memahami betapa besar dampak yang mungkin terjadi apabila gerakan separatisme di Eropa tidak dikendalikan dengan serius. Peta ini menunjukkan, jika separatisme dibiarkan berkembang, maka akan lahir sekitar 40 negara baru di Eropa. Bayangkan, Spanyol akan pecah, Irlandia memisahkan diri sepenuhnya dari Inggris, dan berbagai wilayah lain akan memproklamasikan kemerdekaannya. Ini bukan sekadar wacana kosong, melainkan berdasarkan riset dan data nyata. Para pembuat peta ini, sebuah perusahaan arsitektur gabungan dari Austria dan Belanda, secara serius menggarap prediksi ini. Mereka menyimpulkan bahwa tanpa tindakan tegas, Eropa akan terfragmentasi dan hanya segelintir negara yang bisa bertahan utuh. Nama desainer peta ini adalah Theo Deutinger dan Lucia Duers, yang dengan kesungguhan mendesain peta ini sebagai peringatan keras bagi dunia. Kenyataannya, gerakan separatisme di Eropa bukanlah sesuatu yang jauh di masa lalu. Pada tahun 2014, kita masih menyaksikan perkembangan nyata. Mantan Perdana Menteri Skotlandia, Nicola Sturgeon, mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum baru demi kemerdekaan Skotlandia dari Inggris. Sementara itu, mantan Presiden Catalonia, Artur Mas, juga menggerakkan rakyat Catalonia untuk melepaskan diri dari Spanyol. Semua ini memperlihatkan betapa bara separatisme itu terus menyala di bawah permukaan Eropa yang tampak stabil. Ketegangan ini, jika dibiarkan, akan membuka peluang bagi lahirnya 40 negara baru, sebagaimana dipetakan oleh para arsitek tersebut. Inggris memahami bahaya ini, mengambil langkah ekstrem. Mereka tidak ingin semangat separatisme ini menjalar ke wilayah-wilayah lain. Sebab itu mereka menangani pemberontakan dengan tangan besi, termasuk terhadap kelompok-kelompok seperti IRA di Irlandia. Tentara Republik Irlandia atau IRA adalah gambaran nyata bagaimana separatisme ditangani secara brutal oleh Inggris. IRA lahir pada tahun 1917 sebagai kelanjutan dari relawan Irlandia yang menginginkan kemerdekaan penuh dari Inggris. Sejak tahun 1969 hingga 1994, IRA terlibat dalam perang panjang, menggunakan metode bom, pembunuhan, dan penyergapan, yang menewaskan lebih dari 1.800 orang, termasuk 600 warga sipil. Ketika saya kecil, masih tergambar di televisi bagaimana kekejaman konflik ini terjadi tidak hanya di Inggris, tetapi sudah meluas ke daratan Eropa. Inggris dalam menghadapi IRA menggelar operasi besar-besaran, salah satunya adalah Operasi Motorman pada tahun 1972. Operasi ini adalah bentuk tindakan militer keras untuk menghancurkan IRA sampai ke akarnya. Tidak ada ruang kompromi. Tidak ada tawaran solusi politik. Dibandingkan dengan Indonesia yang masih memberi ruang dialog, Inggris memilih jalur militer total, menunjukkan bahwa menghadapi separatisme, negara harus bertindak tegas untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya. Kini mari kita beralih ke Indonesia. Papua adalah isu domestik yang sah secara hukum internasional. Keputusan Dewan Musyawarah Rakyat yang menetapkan Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia telah disahkan melalui mekanisme internasional yang sah, yakni penentuan pendapat rakyat atau Pepres 1999, yang kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 2/4. Resolusi ini bersifat final dan mengikat, tidak ada satupun mekanisme hukum internasional yang dapat membatalkannya. Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia juga menegaskan hal ini. Resolusi Majelis Umum PBB tidak dapat dibatalkan atau diuji ulang. Selain itu, sejak saat itu, Indonesia tidak berhenti membangun Papua. Di era Presiden Jokowi, pembangunan di Papua dilakukan besar-besaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Fakta-fakta ini menunjukkan, Papua adalah bagian sah dari NKRI dan status ini tidak dapat diganggu-gugat di forum internasional manapun. Lalu bagaimana dengan kelompok separatis seperti OPM dan TPNPB? Gerakan ini sangat terfragmentasi. OPM memiliki 3 sayap bersenjata,
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang dipimpin Goliat Tabuni, Tentara Revolusi Papua Barat atau TRWP yang dipimpin Matias Wenda, dan Tentara Nasional Papua Barat atau TNPB yang dipimpin Fernando Warobai. Namun internal mereka penuh perpecahan, struktur komando tidak solid, bahkan ada yang pindah ke Belanda dan membentuk faksi baru. Bagaimana mungkin mendirikan negara jika mengurus organisasi saja sudah kacau? Kemudian ada pula organisasi politik seperti ULMWP atau United Liberation Movement for West Papua yang mencoba menyatukan gerakan politik untuk kemerdekaan Papua. Namun lagi-lagi, di dalamnya ada berbagai kelompok berbeda seperti WPNCL dan PMK yang memiliki agenda masing-masing, memperlihatkan betapa tidak solidnya perjuangan mereka. Mereka sendiri masih bertarung memperebutkan legitimasi di antara sesama pejuang separatis. Maka ketika status kelompok separatis ini berubah menjadi kelompok teroris, langkah Indonesia menjadi sah menurut hukum internasional. Karena mereka sudah memiliki struktur militer, melakukan operasi militer secara terus-menerus, dan menetapkan wilayah-wilayah kontrol mereka, maka mereka harus diperlakukan sebagai kekuatan bersenjata ilegal dalam negara berdaulat. Sebagaimana diatur dalam Protokol 2 Konvensi Jenewa 1949. Syarat-syarat bahwa mereka harus dianggap bagian dari kekuatan bersenjata yang harus dilawan terpenuhi. Mereka memiliki hierarki komando, melakukan pengawasan wilayah, dan melaksanakan operasi militer berkelanjutan. Dengan demikian, tindakan militer terhadap mereka adalah bagian dari mempertahankan kedaulatan negara, sama seperti Inggris melawan IRA. Pada akhirnya, narasi ini menunjukkan bahwa separatisme adalah ancaman serius yang harus dihadapi dengan ketegasan. Papua adalah bagian sah dari Indonesia berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Upaya-upaya separatis, meski terus ada, tidak mengubah fakta hukum yang sudah kokoh berdiri. Sama seperti Eropa yang menjaga keutuhannya, Indonesia juga berkewajiban menjaga keutuhan wilayahnya. Sejarah, hukum, dan realitas di lapangan semua berpihak pada keutuhan NKRI. Penting untuk dicatat, perubahan status dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB menjadi organisasi teroris separatis atau OTS merupakan langkah strategis yang cerdas. Dengan status ini, tindakan mereka tidak lagi dianggap kriminal biasa, melainkan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Ini mempertegas bahwa penyelesaian konflik tidak lagi bisa dengan pendekatan hukum biasa, melainkan harus dengan pendekatan keamanan nasional yang tegas. Seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional, negara berdaulat berhak mempertahankan integritas teritorialnya dari kelompok bersenjata yang terorganisasi dan terus-menerus melakukan serangan terhadap kedaulatannya. Realitas hari ini memperlihatkan bahwa kelompok-kelompok separatis Papua lebih banyak memanfaatkan isu-isu kemanusiaan untuk mendapatkan simpati internasional, sementara di lapangan, aksi-aksi mereka justru merugikan rakyat Papua sendiri. Serangan terhadap guru, perawat, tukang bangunan, bahkan anak-anak sekolah menjadi catatan hitam dalam sejarah pergerakan mereka. Semua ini menegaskan bahwa perjuangan yang mereka klaim bukanlah perjuangan untuk rakyat, melainkan kepentingan segelintir elit separatis yang haus kekuasaan. Sementara itu, rakyat Papua pada umumnya justru lebih memilih untuk membangun masa depan bersama Indonesia. Akhirnya, perjuangan mempertahankan Papua sebagai bagian integral dari Indonesia bukan hanya soal mempertahankan wilayah, tetapi juga mempertahankan kehormatan bangsa di mata dunia. Kita punya landasan hukum internasional yang kuat, kita punya legitimasi moral melalui pembangunan nyata di Papua, dan kita punya dukungan sejarah melalui Pepra yang sah. Karena itu, setiap upaya separatisme di Papua harus dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan nasional. Papua adalah bagian sah dari Indonesia, dan tidak ada jalan kembali. Sejarah telah menetapkan jalannya, hukum telah menguatkannya, dan rakyat Indonesia bersatu untuk menjaganya.